Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, saya akan kembali menyampaikan pernyataan seorang ulama yang kemarin saya bikin live-nya loh, yaitu Ustadz yang memualafkan orang-orang Papua sekitar 3.700-an. Mereka mualaf karena sabun, sahabat. Karena Pak Ustadz ini melakukan sebuah dakwah mengajari orang-orang Papua mandi. Jadi menurut dia di sebuah daerah itu orang Papua di situ tidak tahu bagaimana cara mandi dan mereka tidak mengenal sabun atau sampo gitu ya. Sehingga Bapak ulama ini dengan timnya membawa begitu banyak sabun, odol dan mengajari orang Papua, akhirnya orang Papua tersebut mualaf. Namun di dalam cerita itu ada yang sungguh membuat kita heran ketika Bapak ulama ini berkata mereka menyamar menjadi misionaris, menyamar bernama-nama Kristen gitu loh. Mereka tukar namanya, fotonya supaya bisa masuk ke kantong-kantong non-muslim untuk sebarkan agama Islam. Yuk kita tonton pernyataannya, sahabat. Kami mulai berpikir mencari daerah yang lebih jauh, yaitu jalan dari Jayapura ke Wamena. Karena waktu itu kami belum punya fasilitas dakwah. Akhirnya mau dan tidak mau jalan kaki dari Jayapura ke Wamena. Berapa lama? 3 bulan baru sampai. Ini pekerjaan bergengsi, karena Rasulullah SAW melakukan itu dari Mekah ke Madinah dalam keadaan dikejar, air susah, makanan susah. Tapi kalau di negeri ini air berlimpah, makanan berlimpah, maka nggak ada alasan bahwa jauh. Kami coba untuk jalan kaki. Kami 20 orang jalan kaki di perjalanan 1 bulan. Teman-teman saya 19 orang, mereka kehabisan energi tenaga. Mereka bilang, Ustadz, kalau kita memaksa diri 3 bulan sampai ke Wamena belum berdakwah, kita sudah dibunuh oleh orang. Akhirnya kami pergi 1 bulan, kembali ke Jayapura 1 bulan, tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya. Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk berdakwah di Wamena. Ternyata saudara-saudara kita di pedalaman itu tidak punya pakaian, maka mereka pakai pakaian seperti itu. Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan. Setelah mereka dibiarkan memakai pakaian seperti itu, saudara-saudara kita di pedalaman itu juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi. Sudah tidak pakai baju, pakaian, badannya dilulurkan dengan lemak minyak babi, bau badan yang sangat tidak enak. Mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin kita di sini yang hancur. Bau yang sangat tidak enak. Setelah dalam keadaan kondisi seperti itu, orang asing itu melalui Australia membawa minuman keras masuk melalui Port Moresby dengan pesawat kecil itu masuk ke pedalaman-pedalaman ini, kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabok, ada yang teler dan tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di pedalaman-pedalaman itu seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya,
untuk memutuskan ari-ari dengan bayi menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu anak manusia itu dilarang menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kiri. Air susu di sebelah kanan dipersembahkan untuk anak babi. Kami 20 orang ditambah kepala suku bersama-sama jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya bilang kepala suku berdiri di samping kanan saya, para dai 19 orang berdiri di depan, dan saya bilang sama kepala suku, Bapak ikut gerakan kami. Saya kasih beliau satu sabun dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Sesudah itu saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo satu botol kecil di atas rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku, dia mencium harum dari busa sampo itu, langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku, harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 beliau ikut kami datang mandi jebur dalam sungai. Sesudah itu naik, beliau gosok sabun, gosok sampo, dia pakai koteka kayak tadi, berjalan kayak kuntilanak yang berjalan. Kena matahari, busa sabun itu kering di badan, busa sampo kering di rambut. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badan. Busa sampo dan busa sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Begitu pagi-pagi kami datang ke rumahnya jam 9 pagi, kepala suku langsung angkat bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan Sang Pencipta sehingga Bapak tadi malam tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Beliau dengan senang hati ikut kami ke sungai. Hari itu baru mandi dan resmi bilas, naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, di sana ada kecerdasan, di sana ada pencerahan. Dia mulai kampanye kepada 28 titik adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa dari Jayapura. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai masuk waktu jam 12 siang belum tuntas karena orang saking banyak. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Kami kalau di pedalaman Irian itu tidak bisa sholat di atas permukaan bumi karena babi sangat banyak. Kebetulan kami 1 minggu sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan itu menjadi masjid dan musola kami. 3.712 orang itu saya bilang sama kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Mereka 3.712 orang itu mereka dulu di bawah panggung dan kami 20 orang naik di atas panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. Ya, itulah pernyataan dari Bapak ulama ini ya. Ternyata mereka mau menyamar menjadi misionaris, menyamar menjadi orang Kristen untuk sebarkan agama. Saya cukup heran ya. Ini adalah video lama sebenarnya, berita lama. Di zaman-zaman itu mereka sudah lakukan hal yang seperti itu. Yang kita bayangkan gimana di zaman sekarang. Ternyata mereka mau menyamar dan pura-pura jadi misionaris, menjadi seorang Kristen hanya untuk menyebarkan siar agama agar orang masuk Islam. Yang menjadi pertanyaan, kan sering mereka berkata begini ya, oh misionaris, kristenisasi. Nah, kita jadi curiga sahabat, karena mereka mau menyamar jadi misionaris. Jangan-jangan yang mereka tuduh misionaris, kristenisasi, jangan-jangan memang muslim sendiri gitu loh. Karena ulama sendiri pun mau menyamar gitu loh.
Padahal sekelas ulama loh, sekelas ustadz. Ini bukan ustadz odong-odong sahabat. Ini ustadz besar ini, terkenal ini. Ustadz ini pernah diundang ke istana menurut cerita dia. Jadi kalau hal-hal penyamaran seperti ini dibiarkan, gereja-gereja perlu waspada. Hati-hati loh, kalau ada orang berpura-pura jadi misionaris padahal sebarkan agama Islam, kita harus waspada. Jangan-jangan mereka bukan Kristen gitu loh. Kan ada tuh misionaris kan, jelek-jelekin Kristen, malah jadi batu sandungan bagi Kristen. Hati-hati kita. Jangan-jangan itu non-Kristen. Karena ulama ini juga pakai nama-nama Kristen katanya ya, untuk memasuki daerah non-Muslim, menyamar jadi misionaris untuk memuluskan rencananya menyebarkan siar agama. Nah, sahabat yang terkasih, demikianlah informasi yang saya sampaikan. Saya akan bikin beberapa part mengenai ulama ini ya. Pernyataannya karena banyak pernyataannya yang perlu kita koreksi. Terkhusus mengenai gereja juga ada dia singgung, terkhusus mengenai pendeta-pendeta yang masuk Islam dia buat gitu ya. Di Papua itu banyak katanya pendeta masuk Islam dia buat, sahabat. Bahkan orang-orang Papua banyak masuk Islam dia buat. Nah, bahkan kegerakan-kegerakan gereja yang dia katakan itu banyak tidak benarnya. Contoh melarang orang pakai baju katanya ya. Nanti saya bikin juga videonya. Dan misionaris membawa begitu banyak minuman keras, memabukkan semua orang Papua. Dan misionaris dan gereja-gereja melarang orang Papua untuk mandi. Nah, inilah pernyataan-pernyataan fitnah kepada gereja yang harus kita luruskan. Tunggu part berikutnya. Tuhan berkati. Shalom.